Suara dalam hidup. Pernah nggak kalian dengar suara seperti suara Tuhan tapi sebetulnya bukan? Perasaan kita kah? Suara pendeta berkata Tuhan bersabda tapi sebetulnya adalah suara hatinya. Atau suara orang yang ada di sekitar kita. Tahukah saudara bahwa ada 4 suara yang ada dalam hidup kita, tapi hanya satu suara yang beneran Tuhan. Kita lihat dari kitab Kejadian, suara Tuhan, ada suara Adam, ada suara Hawa, bahkan ada suara ular. Kita tahu awal manusia jatuh karena ada suara iblis. Saya percaya bahwa suara yang sama adalah suara yang ingin kita jatuh dalam dosa. Bahkan Yesus pun dicobai saat dia ada di padang gurun, Matius 4 ayat 4. Tapi dia menjawab dan berkata, ada tertulis manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus tahu apa yang jadi esensi lebih dari apa yang dunia tawarkan, lebih dari apa yang hanya sementara. Dan Yesus tahu kebenaran. Ibrani 3 ayat 7, karena itu sebagaimana dikatakan Roh Kudus hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti saat pemberontakan pada hari pencobaan di padang gurun. Begitu juga dengan kita. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan masih bicara sampai hari ini. Bahkan Yesus berkata, domba akan mengenal suara gembala. Beberapa hari waktu lalu, anak saya sedang terkena sakit flu. Dan obatnya itu adalah puyer yang pahit. Anak saya nggak mau minum obat. Pas saya ada di luar kota, mamanya telepon untuk saya ngomong kepada anak, ayo minum obat, dan akhirnya dia mau minum. Begitu juga dengan kita. Dia adalah Bapa yang mengasihi, Tuhan yang peduli, gembala yang memerhatikan. Tapi berapa banyak kita remang-remang atau ambigu, gimana caranya kita tahu itu suara Tuhan dan gimana kita tahu itu tuntunan Tuhan dan bukan kedagingan kita. Ya memang kita selamat oleh anugerah karena iman, tapi bukan berarti kita bisa menuruti kedagingan kita. Saya percaya ada konsekuensi dari dosa. Karena rahasia kehidupan rohani kita terletak kepada suara siapa yang kita dengar. Bukan hanya dengar, juga perhatikan, juga patuhi, dan juga kita lakukan. Bible berkata, apabila engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu, melakukan semua perintahnya yang telah aku sampaikan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Tuhan gak memberkati kita karena kita dengar suara Tuhan saja, tapi Tuhan mau kita taat kepada suara Tuhan. Adam dengar suara Tuhan, dia dengar suara Hawa, bahkan mungkin dengar suara ular di Taman Eden. Tapi ternyata suara yang didengar oleh Adam dan Hawa adalah suara ular dan dipatuhi. Beda dengan Kristus yang alami persekusi dari iblis, tapi Yesus dengar kebenaran. Saya percaya Bapa di surga ingin yang terbaik bagi kita. Maka dari itu kita perlu dengar suara Tuhan. Tapi sebelum kita dengar suara Tuhan, kita harus tahu dulu suara hantu yang mana, suara Tuhan yang mana. Caranya gimana kita bisa membedakan? Seperti uang palsu, ada ciri-cirinya. Begitu juga dengan suara Tuhan. Yang pertama, suara Tuhan itu selalu sejalan dengan Bible, sementara suara lain itu bertentangan. Suara Hawa berlawanan dengan suara Tuhan. Suara ular bertentangan dengan suara Tuhan. Tapi suara Tuhan selalu sejalan dengan firman. Walaupun serupa tapi nggak sama. Tuhan bilang ke Adam, semua di taman ini boleh kamu makan, tapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan dimakan. Tapi ular itu cerdik. Dia berkata, segala binatang liar yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Dia berkata kepada wanita itu, benar tak? Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan makanan dari semua pohon di taman ini. Serupa tapi nggak sama. Dipertanyakan suara Tuhan. Ketahui, suara Tuhan selalu sejalan dengan firman. Yang kedua, suara Tuhan itu divine, berdaulat. Sementara suara yang lain itu berasal dari pengalaman, trauma, keadaan, suara setan. Datangnya dari sumber yang salah. Tapi suara Tuhan itu sungguh ilahi. Hal yang ketiga, suara Tuhan itu ada konsistensinya. Suara masyarakat itu bisa berubah.
Suara pikiran kita bisa berubah, bisa berfluktuatif. Orang bisa berubah dan terkadang setan datang dan mengatakan hal satu dan kemudian dia mengatakan hal yang lain, membuat kita bingung. Seperti setan datang kepada Yesus, dia berkata bahwa apakah Anda benar-benar anak Elohim? Lalu dia mengutip Bible. Dan dia nggak punya konsistensi di sana. Terus-menerus berusaha memborbardir Yesus agar tidak taat kepada apa yang Bapa katakan. Dan itulah perbedaan antara suara Tuhan dan suara iblis. Ada konsistensinya dibandingkan dengan suara-suara yang ada di sekitar kita. Hal yang keempat, yaitu adalah suara Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Entah suara kita, suara-suara yang lain, atau suara setan, biasanya itu cerminan dari keadaan orang tersebut. Atau jika itu setan, itu akan seperti cerminan dari sifatnya sendiri, tapi tidak selaras dengan kehendak Bapa dalam hidup kita. Alkitab memberitahu bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tapi harus diubahkan dengan memperbaharui pikiran kita, sehingga kita dapat membuktikan apa yang baik, berkenan, dan yang merupakan kehendak Elohim yang sempurna. Tuhan itu selalu bicara dengan cara yang mencerminkan sifatnya, yang mencerminkan kehendaknya, dan itu pasti tidak bertentangan dengan karakternya. Suara Tuhan belum tentu mencerminkan keadaan keinginan kita, keberadaan kita, bukan fokus kepada kondisi kita, tetapi merefleksikan keberadaannya. Tuhan bicara dari dirinya sendiri ke dunia. Dan itu adalah perbedaan yang sangat nyata. Yang kelima, suara Tuhan memerlukan iman. Untuk dengar suara Tuhan itu diperlukan iman. Kalau bicara kepada orang lain, yang saudara perlukan mungkin hanya memiliki telinga yang terbuka untuk mendengar. Suara setan nggak perlu banyak. Kita hidup dengan asal, jalan dengan asal, pasti kita akan dengar suara iblis yang bertentangan dari suara Tuhan. Ini yang sering memanipulasi perasaan kita, yang bisa menipu kita. Suara begini nggak bisa diandalkan, namun dengar suara Tuhan dibutuhkan iman. Butuh iman untuk melihat kuasa supranatural, sementara suara manusia itu supernatural, biasa saja. Apa itu supernatural? Manipulasi, tipu muslihat, ketakutan, cemas, khawatir. Yohanes 10:4, ketika ia menuntun domba-domba miliknya, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Artinya gembala kita, dia tidak hanya bicara melalui HP atau sosmed, dia bicara dekat dengan kita, dia memimpin kita agar ada pemeliharaan, ada pertolongan terjadi, ada hikmat yang kita dapat sesaat kita dengar suara Tuhan. Begitulah cara membedakan suaramu, suara orang, suara setan, dan bahkan suara Tuhan. Yang membawa kekacauan, suara kita. Tidak ada kedamaian, tapi suara Tuhan itu mempunyai pemeliharaan supranatural. Suara Tuhan, lebih banyak suara Tuhan itu berbisik daripada berteriak, bahkan berbicara. Namun sering dalam bentuk bisikan. Dalam 1 Raja-Raja 19:12 kita lihat api telah membuat bumi gempa bumi, tapi dalam api itu ada kebakaran. Masih terdengar suara kecil, suara Tuhan yang merupakan suara yang kecil. Dorongan suara Tuhan ini ibarat seperti burung merpati yang lemah lembut, cenderung kita anggap remeh. Kita harus paham bahwa Roh Kudus bicara, Tuhan bicara pada masa kini. Dan seringkali Roh Kudus tidak datang dalam bentuk dapat didengar. Suaranya akan terdengar dengan pelan. Bagi kita yang ingin belajar banyak tentang suara iblis dan suara Tuhan, ini ada beberapa hal yang praktis yang perlu kita ingat. Suara Tuhan akan menenangkan, suara setan akan membuat kita penuh dengan hawa nafsu. Suara Tuhan akan menghibur, suara setan akan membuat kita khawatir. Suara Tuhan itu akan meyakinkan, suara setan akan mengutuk. Suara Tuhan akan menyemangatkan kita, suara setan akan mendatangkan keputusasaan. Suara Tuhan akan mencerahkan kita, suara setan akan membingungkan kita. Suara Tuhan akan memimpin, suara setan akan menjatuhkan kita. Jadi bagaimana kita belajar mengenali suara Tuhan lebih baik?
Yang pertama, ingat, kita perlu dekat dengan Tuhan untuk mendengar Tuhan. Kedua, kita harus dipenuhi dengan firman-Nya untuk mendengar suaranya. Yang ketiga, kita harus meredam kebisingan dalam hidup kita untuk mendengar suaranya dalam roh kita. Dan yang keempat, terakhir, kita harus menaati hal yang sebelumnya menjadi arahan bagi hidup kita. Saya harap kebenaran ini akan membantu kita bisa belajar mendengar suara Tuhan dengan lebih baik. Engkau adalah anak Tuhan yang dilahirkan kembali. Melihat kerajaan Tuhan di dalam hidup kita adalah bagian dari warisan kita. Mengenal suara Tuhan, firman-Nya, dan kehadirannya adalah bagian dari kita menjadi keluarga, merupakan hak istimewa yang kita miliki sebagai anak-anak Elohim. Semoga kita mendengar suaranya, menaati suaranya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Saya ingin saudara memberikan masukan apa yang akan kita bahas di kemudian hari ini. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Yesus HaMashiach, bless you.